saya Rumia Deslan dari kelas 11 MIPA 1 ingin menjelaskan tentang organ reproduksi pria dan strukturnya. Organ reproduksi pria merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ internal dan organ eksternal. Dalam proses reproduksi diperlukan juga hormon tertentu untuk membantu fungsi organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria dimiliki sejak lahir, namun kemampuan reproduksi baru akan dimulai setelah masa pubertas, yaitu kisaran usia 9-15 tahun. Secara garis besar, organ reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan air mani dan sperma, kemudian memasukkan sperma ke dalam organ reproduksi wanita untuk proses pembuahan. Alat reproduksi pria terdiri dari beberapa bagian, terutama organ eksternal dan internal. Setiap bagian dari organ reproduksi ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu penis. Jika wanita punya vagina, maka pria punya penis. Organ reproduksi pria ini bukan berupa otot, melainkan jaringan seperti spons yang berisi darah. Ketika pria yang telah mengalami pubertas menerima rangsangan, penis yang sehat akan mendapat aliran darah masuk dan mengisi ruang kosong di dalamnya. Aliran darah yang deras ini kemudian menciptakan tekanan. Alhasil penis jadi membesar dan mengeras, yang disebut dengan proses ereksi. Secara umum, anatomi penis memiliki 3 bagian utama, yaitu akar atau radix, batang atau korpus, dan kepala atau glans. Yang pertama, akar atau radix adalah bagian pangkal penis yang terletak di dekat dasar panggul. Akar penis memiliki 3 jaringan ereksi dan 2 otot, yakni ischiosphernosus dan bulbospongiosus. Yang kedua yaitu batang atau korpus, yaitu bagian penghubung akar dan kepala penis yang terdiri dari 3 silinder jaringan ereksi, yakni 2 buah corpora cavernosa dan sebuah corpus spongiosum. Yang ketiga yaitu kepala atau glans, bagian ujung penis dengan bentuk mengerucut, yang terdapat kubang atau saluran uretra untuk mendukung fungsi penis sebagai tempat keluar urin dan air mani. Lalu organ lainnya yaitu skrotum. Skrotum merupakan sebuah kantong kulit yang menggantung di belakang penis. Organ ini berfungsi untuk membungkus testis dan mengontrol suhu testis. Testis harus berada pada suhu yang tepat agar bisa memproduksi sperma yang normal. Idealnya, testis harus berada pada suhu yang sedikit lebih dingin daripada suhu tubuh. Otot-otot khusus yang ada di dalam dinding skrotum memungkinkan testis mengurut atau menegang apabila terjadi perubahan suhu dan lingkungan di sekitarnya. Testis secara alamiah akan mengurut atau mengecil ukurannya ketika mereka terkena suhu dingin. Sebaliknya, testis juga bisa menjadi elastis ketika berada di suhu yang hangat. Kemudian, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih atau uretra, yakni saluran tempat keluarnya urin dan sperma dari dalam tubuh. Fungsi utama dari prostat adalah menghasilkan cairan yang bercampur sel sperma yang diproduksi testis untuk proses ejakulasi. Cairan prostat ini juga berfungsi untuk menjaga sel sperma agar tetap sehat dan kualitasnya baik, sebab ia memiliki komponen antibodi untuk melindungi dari bakteri dan patogen penyebab penyakit. Kemudian saya akan membahas tentang penyakit-penyakit reproduksi pria yang penting untuk kita kenali. Yang pertama yaitu disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi atau impotensi merupakan ketidakmampuan pria dalam melakukan atau mempertahankan ereksi saat berhubungan seksual. Kondisi ini sering disebabkan oleh stres dan kecemasan berlebih. Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh penggunaan obat-obatan jangka panjang serta riwayat penyakit jantung dan diabetes. Impotensi bisa ditangani dengan berbagai macam cara, mulai dari mengubah gaya hidup hingga konsumsi obat-obatan. Kemudian, hipospadia. Hipospadia terjadi ketika uretra atau saluran tempat keluarnya urin berada di posisi tidak normal, yaitu bukan di ujung penis melainkan pada bagian bawahnya. Kondisi ini merupakan kelainan bawaan sejak lahir yang perlu diatasi melalui tindakan operasi. Jika operasi berjalan lancar, pria dapat melakukan aktivitas seksual seperti
Kemudian penyakit lainnya yaitu kriptokismus. Kriptokismus adalah kondisi ketika salah satu atau kedua testis tidak terlihat akibat tidak terjadi penurunan testis ke tempat seharusnya. Kriptokismus merupakan kelainan bawaan sejak lahir yang umumnya banyak dialami pada bayi yang lahir secara prematur. Orkidopeksi menjadi salah satu operasi yang efektif dalam menangani kriptokismus. Kemudian penyakit lainnya yaitu kanker prostat. Kanker prostat umumnya terjadi pada pria di atas 40 tahun, terutama pada mereka yang memiliki keluarga dengan riwayat gangguan kesehatan serupa. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri saat buang air kecil dan saat ejakulasi, rasa sakit di punggung bawah, dan terdapat darah dalam urin. Dalam menangani kanker prostat, bisa dilakukan terapi hormon, terapi radiasi, kemoterapi, dan operasi tergantung pada tingkat keparahan kanker. Merawat penis tidak boleh sembarangan. Pasalnya, alat reproduksi pria ini sangat sensitif sehingga salah perawatan justru bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara merawat penis dengan baik dan benar. Yang pertama, membersihkan penis. Tak sekedar membasuhnya dengan air saja, ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan agar kesehatan penis bisa terjaga dengan baik. Di antaranya yaitu bilas area pangkal penis, termasuk testis dan rambut kemaluan dengan air bersih. Setelah berkemih, pastikan daerah pangkal testis dan anus juga bersih dan bebas bau. Setelah itu, keringkan area tersebut dengan baik dan menyeluruh. Selain berkemih, kita juga dianjurkan untuk membilas penis sebelum dan setelah berhubungan seksual atau selesai melakukan masturbasi. Hindarkan penaburan bedak atau menyemprotkan deodoran atau menggunakan sabun pewangi karena bisa menyebabkan iritasi kulit. Lalu kita harus memilih celana dalam yang tepat. Pasalnya di pasaran terdapat banyak sekali pilihan celana dalam untuk pria. Secara umum, untuk menjaga kesehatan alat reproduksi pria secara keseluruhan, sebaiknya kita memilih celana dalam yang berbahan katun dan tidak ketat seperti boxer. Dikutip dari sebuah studi yang diterbitkan oleh European Society of Human Reproduction and Embryology, peningkatan suhu di area penis dan skrotum tidak baik untuk sperma. Peningkatan suhu akibat memakai celana dalam yang ketat dapat berpengaruh pada tingkat motilitas dan kualitas sperma, termasuk kemampuannya dalam membuahi sel telur. Selain hal tersebut, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah selalu menjaga kebersihannya dengan rutin ganti celana dalam setiap hari. Lalu yang terakhir yaitu dengan menjalani pola hidup sehat dan seimbang. Kondisi kesehatan tubuh secara keseluruhan akan memengaruhi sistem reproduksi pria. Langkah awal yang dapat kita lakukan adalah dengan memilih asupan makanan yang sehat dan seimbang, serta memenuhi kebutuhan karbohidrat, serat, protein, dan lemak. Selain itu, berhenti merokok dan membatasi konsumsi alkohol juga dapat memperbaiki kondisi kesehatan tubuh. Kita harus mengimbangi hal ini dengan berolahraga secara rutin dan istirahat yang cukup. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai organ reproduksi pria. Saya ucapkan terima kasih.